Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siman Namrullah, tentunya di dialog ruang publik kali ini dengan tagline mendengar, berbicara dan berbagi. Kali ini agak sedikit berbeda daripada dialog sebelumnya, dan masyarakat Tarakan sudah pasti tahu saya berada di mana saat ini. Ya, saat ini saya berada di IPA Kampung Bugis, tepatnya di kantor PDAM Tarakan, dan seperti biasa, kita akan membahas berbagai isu yang tentunya viral di masyarakat, dan momen ini masih terus diingat, bahkan masih terus hangat sampai saat ini. Dan membahas itu tentang bagaimana Perumda Air Minum Tirta Alam ini sepertinya masyarakat mengatakan rugi. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, untuk mengetahui apakah PDAM itu rugi atau seperti apa, tentu di samping saya sudah hadir bersama kami Bapak Iwan Setiawan SPD MM, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan. Selamat siang Pak Iwan. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Keluarga gimana? Sehat. Sebelumnya Pak, kami mengucapkan selamat dan sukses, karena saya lihat di media sosial PDAM Tarakan itu tampaknya ternyata PDAM Tarakan ini tidak hanya jago mengelola air saja, tapi ternyata mengelola si kulit bundar. Ya, Juara satu Pak ya. Ya. Luar biasa. Oke pemirsa, mungkin kita langsung aja ke segmen pertama nih. Pak Iwan, ini kan masyarakat berapa waktu lalu nih sempat digemparkan dengan pemberitaan pernyataan Kabiro juga terkait ruginya PDAM Tarakan ini. Seperti apa nih Pak? Pak, ini betul apa enggak nih Pak? Jadi begini Mas Iman, Pak Karo Ekonomi itu, saya cerita kronologisnya dulu ya. Kami itu kan dikirimin surat, Pemkot dikirimin surat, ditembuskan ke PDAM, ditembuskan ke DPR, ditembuskan ke BPK, BPKP, bahkan ditembuskan ke Kemendagri bahwa PDAM itu mengalami kerugian 202 miliar. Nah, tapi itu di framing seolah-olah itu kerugian tahun berjalan, begitu kan? Di framing sedemikian rupa, bahkan dipiralkan. Awalnya kami tidak mau menjawab. Kenapa kami tidak mau menjawab? Karena dasar surat itu adalah dia melihat data dari evaluasi kinerja, bukan audit keuangan. Nah, kalau audit keuangan itu kan yang kita lihat itu adalah audit dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Nah, itu yang kita lihat. Nah, laporan keuangan ini itu cara membacanya, kalau orang nggak paham, itu apa namanya, dia menyimpulkan sendiri tanpa tanya ke kita. Akhirnya dia menafsirkan sendiri, akhirnya itulah terjadi kesalahan. Menyusun laporan keuangan itu ada tahapnya, tahap demi tahap. Nah, cara membacanya juga itu berbeda. Menyusun dengan membaca laporan keuangan itu berbeda, satu hal yang berbeda. Nah, kalau kau menyusun laporan keuangan itu ada tahapnya. Nah, kalau kamu membaca laporan keuangan hanya dalam satu tahap, pasti ada kesalahan persepsi di situ. Nah, fatalnya lagi, Karo Ekonomi itu tidak pernah bertanya. Bertanya ke KAP yang mengeluarkan audit kinerja, bertanya ke PDAM yang mempunyai laporan angka-angka itu. Nah, itu fatalnya, dia menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah kerugian real gitu kan. Kerugian real PDAM yang dicatat sebagai akumulasi kerugian yang dianggap sebagai kerugian tahun berjalan di tahun 2023 yang menyatakan PDAM rugi 202 miliar. Ini fatal kalau menurut saya. Seorang Karo Ekonomi menyatakan PDAM rugi 200, itu fatal sekali kalau menurut saya. Akhirnya kami menjawab. Saya sebagai Direktur PDAM merasa bahwa itu di framing gitu loh, itu di framing seolah kita melakukan manipulasi, seolah kita itu melakukan pelanggaran hukum gitu kan. Nah, ini dimanipulasi laporan itu. Nah, seperti itu Mas Suiman. Nah Pak, ini kan sudah berjalan beberapa waktu ke depan dan juga sempat menjadi perbincangan hangat. Ini apa sih motif dari atas kejadian ini Pak, dari PDAM sendiri seperti apa? Kami sih tidak punya motif. Ada kalau motif ditanya ke Karo Ekonomi apa?
motifnya itu memviralkan itu, ya kan, apa motifnya? Bahkan dia mengatakan dia punya bukti bahwa PDM rugi 202 miliar. Nah itu motifnya dia apa gitu loh, itu harus ditanya ke dia. Kalau kami tidak punya motif, kami kan hanya menjawab terhadap statement-statementnya Karo Ekonomi. Ya kan, kami hanya menjawab. Mereka diam kan kami diam. Iya kan? Tapi kalau mereka terus bersuara, oh kami akan menjawab itu. Tapi setelah ini viral sudah dikonfirmasi ke bagian Karo Ekonomi dan tidak ada jawaban, Pak ya? Sampai detik ini Karo Ekonomi kita undang di diskusi apa Kaltara Pintar terbuka, nggak datang. Diundang oleh DPR untuk apa namanya hearing menjelaskan datanya itu nggak datang. Nah ini kan aneh, iya kan aneh kalau menurut saya. Seharusnya kalau dia merasa benar dia jawab itu, iya kan. Kalau dia merasa benar, kalau saya siapapun yang manggil saya datang. Saya datang siapa yang manggil, saya terbuka saya jelaskan. Artinya sampai saat ini Karo Ekonomi itu bungkam terhadap apa yang sudah disampaikan dan dituduhkan ke PDM itu, Pak sendiri, Pak ya? Dia tidak berstatement di media, tapi dia WA ke sana kemari. Oh, artinya dia melempar bola panas ini ke Iya. Oke Pak, ini tahu dulu dia mau menimbulkan motivasi apa, saya nggak tahu apa motivasi. mungkin ada indikasi nih Pak, sekedar mungkin hoax atau disebarkan oleh merusak reputasi dari Perumda Citarum sendiri ini, seperti apa ke depannya nih Pak? Kalau dia mau merusak reputasi PDAM, saya rasa juga berat. Masyarakat kan yang menilai kinerja PDAM, bukan dia. Dia kan tinggalnya di Samarinda, di Bulungan, Tanjung Selor. Dia kan tidak merasakan bagaimana dulu PDAM susahnya air untuk mengalir, bagaimana sekarang PDAM kita tata dengan baik. Yang merasakan kan masyarakat Tarakan. Iya kan, yang merasakan itu masyarakat Tarakan. Bagaimana PDAM dulu 5 tahun yang lalu, bagaimana PDAM 5 tahun setelah kita benahi, itu kan yang merasakan masyarakat, bukan dia. Iya kan? Gitu. Nah, untuk membuktikan nih Pak atas tuduhan yang tidak benar itu, apa yang dilakukan dari PDAM sendiri? Kalau kami kan menjelaskan ke masyarakat bahwa apa yang dituduhkan itu, yang 202 miliar itu bukan kerugian real. Jadi begini, saya ceritakan. Dari tahun 99, PDAM itu berdiri tahun 80. 80 sampai 99 itu di bawah Bulungan. Tahun 99 asetnya diserahkan ke Tarakan. Waktu itu wali kota almarhum Bapak Yusuf SK. Ada buktinya itu, tanda tangan. Nah, dari tahun 80 sampai 2023 penyerahan aset itu sekitar 530 miliar. Nah, ada aturan di tahun 2007 bahwa seluruh aset pemerintah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang membantu PDAM, ya kan, yang membantu yang diserahkan ke PDAM harus dicatatkan sebagai penyertaan modal. Nah, ini kuncinya nih. Harus dicatatkan sebagai penyertaan modal. Penyertaan modal itu Pak Wali sudah jelaskan adalah investasi terhadap PDAM. Termasuk IPA ini. IPA ini pemerintah yang bangunkan. Pipa-pipa apa itu pemerintah yang bangunkan. Nah, itu pemerintah berikan kepada PDAM sebagai penyertaan modal, dicatatkan sebagai penyertaan modal. Nah, dari tahun 80 sampai tahun 2003 penyertaan modalnya itu dari pemerintah 530 miliar. Nah, tahun 2023 dicatatkanlah sebagai aset penyertaan modal kan. Dari akumulasi aset kita nomor 30 sekarang tinggal 270 miliar di tahun 2023 yang dibaca oleh Karo Ekonomi. Tinggal 270 miliar, berarti selisih 260 miliar kan. Nah, 260 miliar itu selama 80 sampai 2003 43 tahun ada aset yang sudah nilai penyusutannya sudah habis, atau ada aset yang sudah tidak bermanfaat, itu kita hapus, dan ada juga kita penyetoran dividen, itu tinggal 202 miliar. Nah, 202 miliar itu hanya catatan akuntansi. Hanya catatan, tidak ada duitnya. Ternyata Nah, itu yang dibaca sama Karo Ekonomi bahwa sebagai kerugian. Padahal itu hanya catatan akuntansi. Catatan akumulasi kerugian itu nggak ada uangnya. Nah, itulah dia salah baca. Wah, tapi dia mungkin perkiraan saya dia lapor ke gubernur. Pak, ini PDAM rugi 202 miliar. Dia cuma mungkin keluar-keluar saja stok dividen, macam-macam, nggak tahu saya. Apa motivasi? Dibikinlah surat. Gubernur nggak paham ini. Dipikir ini betul, tanda tangan aja Pak Gubernur, nggak tanya-tanya. Tanda tangan aja. Nah, nggak tanya-tanya, dikirimlah ke PDAM Tarakan. Nah, semua PDAM dikirimin surat. Oh, semua. Cuma yang aneh yang dipiralkan cuma Tarakan. Enggak dampak kabupaten kota ini aman. Enggak ada. Coba ya, saya kemarin kan mengadakan apa namanya pelatihan akuntansi. Gara-gara ini saya suruh semua
akuntan PDM Kalimantan Utara ini kita latih untuk membuat laporan yang betul, menyajikan laporan yang betul. Terus kalau ada orang bertanya supaya dia bisa menjawab. Nah, kita undang IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia dari Jakarta. Itu dosennya orangnya dari UI langsung yang melatih. Kita jelaskan di situ supaya paham nanti. Nah, ini Karo Ekonomi seharusnya kalau dia baca catatan itu dia tanya PDAM. Ini maksudnya apa gitu Tidak ya. ada Kan? klarifikasi. Iya, verifikasi. Kamu store dividen itu dari mana hitungannya? Tanya sama kita. Ini nggak tanya, dia menyimpulkan sendiri. Seolah-olah dia sudah ahli ekonomi, ahli akuntansi, profesor akuntansi. Dia paham, padahal dia nggak paham gitu loh. Nah, itu. Nah, tahun 2023 itu tercatat ada kerugiannya PDAM 17 miliar, akumulasi kerugian 202 miliar. Nah, dia nggak baca lagi nih. Tapi dia tidak baca lagi ada yang namanya penyusutan 42 miliar. Nah, 42 kurang 17 kan masih ada uang kita 25 miliar. Betul. Kelebihan. Betul. Nah, ini dia nggak paham lagi. Keluar-keluar lagi. PDM rugi tadi bagi dividen. Padahal kita punya uang 25 miliar. Surplus 25 miliar dia nggak paham. Nah, itulah kita bagi dividen 12 miliar. Nah, ini yang nggak paham. Makanya apa saya juga kadang bingung seorang Karo Ekonomi dengan gampang mengeluarkan statement, begitu yakin ngomong kepada wartawan melihatkan buku buku evaluasi kinerjanya PDM, saya punya bukti PDM rugi 200 miliar. Aku itu mau ketawa takut dosa gitu kan, tapi saya nggak mau ketawa ya memang lucu gitu loh. Memang lucu kejadiannya. Nah, buat masyarakat kan sudah tadi dengarkan, Iya. ternyata angka itu cuma di atas kertas, Pak Iwan, ya. Hanya tulisan Hanya saja, tulisan, catatan bukan saja. nyata uang yang ada di PDAM. Iya. Nah, itu sudah mungkin menjadi penilaian dari masyarakat. Ternyata Karo Ekonomi sudah memberikan pernyataan yang di luar pikiran lah ceritanya ya, karena itu sudah tidak ada di PDAM ternyata uang yang sekian miliar itu. Nah, Pak Iwan, ini untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat meskipun PDAM ini ditimpa tuduhan hoax dari luar. Gimana nih, Pak Iwan? Kalau saya ini kan dari dulu kerja kan nothing tulus, tidak ada beban. Saya besok pun dipecat jadi direktur PDAM nggak ada masalah. Karena saya tidak mencari sesuatu di PDAM, saya memang betul-betul kepingin memperbaiki PDAM ini. Orang bisa melihat lah bagaimana PDAM kita perbaiki kan. Tapi kan yang menghina PDAM, yang mengolok PDAM, kan orangnya itu aja. Iya kan? Yang berseberangan dengan saya kan. Jadi kalau orang itu sudah dasarnya sakit hati, dasarnya tidak senang, apapun yang baik dianggap salah. Jadi orang-orang seperti itu tidak perlu kita tanggapi. Kita bekerja saja. Nah, yang menilai orang-orang yang netral. Orang-orang yang merasakan perubahan PDAM. Kalau kita suruh menilai orang yang tidak suka sama kita, Bapak biar kasih uang 1 miliar bilang kita jelek. Iya, nggak ada kan dasarnya sudah tidak suka. Dari kacamata sakit hati, Kacamatanya sudah kacamata kuda. Betul. Dia sudah sakit hati, berprasangka buruk kepada kita. Cuma kan yang fatal lagi dia sudah tidak senang sama kita, dia cerita sama orang yang tidak tahu ini. Soalnya ceritanya benar, iya kan? Saya juga bersyukur juga gitu kan, saya juga bingung. Kok sampai imajinasinya mereka tuh begitu tinggi untuk menjelekkan saya gitu kan? Begitu tinggi sampai bilang nanti ini jaksa tahu, KPK tahu ini bermasalah secara hukum. Makanya saya bilang, undang saya, temukan saya dengan Karo Ekonomi, undang kejaksaan sekalian. Kalau perlu KPK, kita jelaskan siapa yang benar membaca laporan keuangan. Loh, saya yang punya laporan keuangan kok dia yang menyimpulkan, kan aneh. Iya kan? Betul menurut saya. Saya yang punya laporan keuangan nggak pernah tanya sama saya, dia menyimpulkan. Susah dong. Nah, itu ibaratnya waktu saya bayi, saya punya anak bayi, ya kan saya gondrongin. Dia itu perempuan, ada laki-laki, begitu telanjangnya ada perempuan laki-laki. Nah, itu. Dia hanya melihat sekilas, hanya melihat rambutnya saja, belum melihat dalamnya. Hanya melihat kulit saja dari luar saya terlihat itu. Terus menyimpulkan kerugian sendiri. Nah, Pak Iwan, ini kan jangankan masyarakat, saya sendiri juga merasakan perubahan yang cukup luar biasa dari PDAM sendiri. Salah satu contoh kecilnya saja ketika saya melihat ada pipa bocor, ya, itu terjadi di Kelurahan Karangbalik. Saya langsung hubungi Pak Direkturnya langsung. Ternyata dalam 5-10 menit langsung tim dari Pak Iwan sendiri langsung mengeksekusi di lapangan dan memperbaiki dari pipa bocor itu. Itu sangat luar biasa perubahan yang saya rasakan itu sendiri, Pak Iwan. Nah, Pak Iwan, mungkin
kemarin beberapa waktu yang lalu kan Pak Wali Kota Tarakan dan juga sekaligus kuasa pemilik modal dari PDAM sendiri juga menyatakan bahwasanya PDAM itu tidak rugi. Sangat baik sekarang, malah sangat baik. Dikatakan sangat baik. Ini seperti apa nih tanggapan? Jadi begini, Pak Wali itu kan paham dengan kondisi PDAM. Karena kami lapor setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap hari kalau perlu saya lapor sama Pak Wali itu. Jadi dia paham betul, beliau itu paham betul kondisi PDAM. Nah, beliau kemarin kan bicara sebagai birokrat ini. Sebagai birokrat, kalau saya bicara sebagai pengusaha. Kalau dia sebagai birokrat, dia bilang justru disitulah kehadiran negara. Betul. Itu betul. 1000% apa yang dikatakan wali kota itu betul. Bahkan dia menjelaskan secara elegan gitu loh. Menjelaskan secara runut, secara elegan, artinya mudah dipahami, iya kan? Betul. Kalau saya menjelaskan kan secara dari sisi Bisnis. pengusaha, dari sisi bisnis, orang tidak semua tahu. Tapi kalau Pak Wali menjelaskan kemarin, betul-betul bahasa orang awam, bahasa orang birokrat, secara pandangan birokrat dia menjelaskan. Dia bilang di sinilah kehadiran negara. Kalau saya suruh kembalikan uangnya pemerintah 500 miliar, kamu mau? Tariknya 40, 60 ribu mau kamu? Dia bilang begitu. Betul. Iya kan? Di situlah kehadiran negara. Tapi kan faktanya selama ini PDAM tidak pernah meminta lagi kepada pemerintah. Apakah itu dikatakan rugi? Kan enggak. Malah Kalau orang rugi itu kan, kalau orang rugi itu nggak bisa bayar karyawan, Betul, nggak betul. bisa menjalankan operasional, Betul. tidak bisa setor dividen, nggak ada uangnya. Lo uang kita banyak, operasional kita lancar, gaji karyawan sejahtera, karyawan bagus, iya kan? Bahkan bisa setor dividen, di mana ruginya? Kan sederhana aja orang Betul, mikir betul. gitu loh. Gak usah mikir yang muluk-muluk. Kalau mikir muluk-muluk nanti bulat-bulat itu kayak main layangan, masih kita goli-goli deh, nah kita goli-goli ya, putar-putar sendiri. Nah, mungkin pakar ekonomi mendengar ini, jangan bapak kayak layangan. Dia atur orang ke sana, ciluk ke kanan, ciluk ke kiri, goli ke kanan, goli ke kiri. Jangan begitu, Pak. Bapak birokrat. Seharusnya Bapak paham. Bapak ini dimanfaatkan atau Bapak ini yang nggak tahu, atau saking tingginya apa namanya kreativitasnya sampai ngomong begitu. Gitu loh. Ini susah juga orang kalau ketinggian kreativitas. Nggak punya kreativitas Betul. jadi masalah, ketinggian kreativitas jadi begitu, ya kan? Ya tengah-tengah saja lah, santai aja hidup itu, dosa keterlaluan. Saya juga tidak pernah punya masalah, tidak pernah menyakiti karo ekonomi. Tiba-tiba dia menyerang kita, kan aneh. Kalau menurut saya. Ada hujan, Ada lagi UPA itu, ada lagi PBL itu, ada lagi kemarin PJ bilang, aduh ikut-ikut semua. Hanya Pak Iwan yang tahu ya. Dan PJ kan, saya ini 3 tahun di Tarakan, kau baru 3 tahun saja, direktur sudah 5 tahun. Sebelum 5 tahun itu PDAM itu hancur lebur. Tahu nggak dia? Iya kan? Betul. Hancur lebur PDAM. Kita baikin. Aduh. Ya begitulah. Makanya saya bilang kalau orang sudah sakit hati, susah Pak. Melihatnya itu buruk semua kita ini. Biar baik tetap buruk. Biar baik tetap buruk. Kan dia kita lakukan. Kita bersihin aja dia langsung wah merah mukanya. Pak Iwan ini mau pengen tahu sih berapa sih jumlah karyawan dari PDAM sendiri nih Pak Iwan dibawa kepimpinan Pak Iwan sendiri. Karyawan kita itu sekarang di bawah 200 untuk melayani 53.000 pelanggan. Kalau di dalam Epkin itu kan 1.000 pelanggan itu kan maksimal 5 karyawannya. Kalau 50.000 seharusnya kan karyawan kita 250 orang. Ini karyawan kita masih di bawah itu. Masih di bawah yang dianjurkan. Iwan tahun ini ada nggak pemasangan pipa gratis lagi di untuk? Oh ada. Berapa Jadi selama wali kotanya Dr. Hairul, sambungan gratis tetap ada. Tetap ada. Dan Target itu dianggarkan. Target Tahun ini kita targetkan sekitar 2.500 sambungan gratis. Nah yang dipasangkan sekarang selama zaman Pak Wali itu sudah 23.300 sekian. Sudah kita pasangkan sambungan gratis. Dan itu gratis Pak. Gratis ya. Oh saya dibilangin lagi loh, itu kan bukan uangnya Pak Iwan, bukan uangnya wali kota. Ini orang hati lagi. Aku jawabnya gampang. Kalau wali kotanya bukan Pak Hairul, direkturnya bukan Pak Iwan, kau suruh bayar Pak. Bilang begitu. Asal, nah karena wali kotanya Pak Hairul, iya kan? Direkturnya Pak Iwan Setiawan, gratis kamu. Ini kan aku bilang, aduh, itulah karena sakit hati nih kan, nggak senang ini kan. Tapi saya dengar nih Pak, tahun ini PDAM akan menyetor dividen lagi nih Pak. Ya. Berapa miliar Pak? Jadi dividen itu kan setelah ada laporan KAP, kita kan tahun ini laba bersih kita 13 miliar. Laba kotor kita 51 miliar. Saya masih menunggu keputusan Pak Wali.
minimal kita menyetor dividen itu 7 miliar, Miliar. maksimal 28 miliar. Tapi kita lihatlah Pak Wali seperti apa kebijakan, karena dia itu kan wewenang hak mutlak dari Pak Wali, Wali. tanpa melanggar aturan. Itu wewenang hak mutlak dia. Ya kita tunggu nanti Pak Wali seperti apa. Ya, pertimbangan beliau seperti apa kita tunggu lah. Dari selama Pak Iwan menjabat sebagai Direktur PDAM ini udah berapa total dividen yang masuk ke Pemkot? Jadi sebelum saya menjabat kan tidak ada nih PDM menyetor dividen kan. Selama saya menjabat itu sudah 31 miliar, 4 tahun 31 miliar. Tapi nanti kita lihat ini urusan Pak Wali berapa. Kalau 28 miliar berarti kita sudah setor dividen 59 miliar. Kalau 7 miliar berarti 38 miliar. Kita lihatlah nanti. Itu hak wewenang mutlak dari beliau. Artinya PDAM Tarakan terus memberikan sumbangsi kepada Pemkot Tarakan nih Pak Iwan ya? Ya, bukan sumbang sih, bilangnya Pak Wali itu kewajiban PDAM. Kewajiban PDAM. Aturan. Kewajiban aturan yang amanat aturan yang seperti itu. Pak Iwan, ini terakhir ada pertanyaan titipan nih dari masyarakat juga tadi kepada saya. Tolong tanyakan kepada Pak Iwan, kami pengen mendengar statement langsung dari beliau terkait ini kan Pak Iwan sudah mungkin mau 5 tahun menjabat di PDAM Tarakan dan juga melihatkan kinerja yang cukup bagus di perusahaan itu, dan ini kedepannya seperti apa Pak Iwan? Apakah ada aroma-aroma yang Pak Iwan ingin maju di 2029 sebagai calon pemimpin nih ke depan bagi masyarakat Tarakan? Jadi begini Mas Iman, saya setiap ketemu orang pasti ditanya itu, Pak Iwan maju wali kota kah? Dipikir saya membenahi PDAM, ini mau maju wali kota. Bukan itu bos, ya kan saya ini bekerja saja baikin PDAM. Masalah orang bilang mau jadi wali kota, mau saya kalau ada uang ya maju, udah gitu aja. Cuma kan duit saya nggak ada, iya kan? Saya mau uang dari mana? Saya kerja di PDAM lurus-lurus saja, saya cuma punya usaha juga biasa-biasa saja, gitu kan. Tapi kalau misalnya dibiayai, ada yang bilang, oh saya maju Pak. Siapa yang mau jadi wali kota? Iya. Kan? Semua orang pasti mau jadi wali kota. Yang penting ada duit. Iya, yang penting ada modalnya. Iya. Jadi wali kota itu bukan daftar kalau daftar di KPU ya Anda memang gratis, cuma fotokopi jasa, fotokopi KTP. Iya kan udah gratis daftar sana. Cuma partainya. Iya, itu harus lagi. Tim sesnya. Iya kan? Iklan-iklannya Bapak mau? Gratis. Nanti saya bikin ini, apa namanya ini? Bornya apa? Jurnalis. Itu nanti saya gratis semua. Nggak mau kan Bapak? Itu butuh duit semua. Ternyata butuh ini semua ternyata ya benar. Iya, kecuali masyarakat Tarakan, seluruh Tarakan sumbangan 100.000 satu orang, Pak Iwan maju wali kota. Wah, luar biasa itu. Iya kan luar biasa itu. Kalau menurut saya. Tapi itu mungkin kedepannya kita lihat lagi Pak Iwan ya. Ya, kedepannya saya mengalir saja membenahi PDAM. Itu juga kan masih lama 4 tahun akan datang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Iya kan? Bisa jadi tiba-tiba bilang Pak Iwan ada yang biaya, Pak Iwan maju ya calon gubernur misalnya begitu kan. Tapi kan tidak mungkin. Tidak ada orang yang seperti itu. Yang penting kita bekerja saja ikhlas, menunjukkan kinerja, memperbaiki PDAM, pelayanan air bersih jadi baik. Ya sudah kita bekerja saja. Masalah orang bilang, oh ya mau calon wali kota ya, saya paling amin. Gitu. Bapak mau nyumbang nggak? Paling gitu aja kalau saya tanya. Ya kan Bapak jawab, Bapak mau nyumbang nggak? Gitu aja saya tanya. Ya, kalau Bapak dukung saya maju sebenarnya begitu. Yang penting Bapak sumbang. Kalau saya sih gitu aja. Karena nggak sedikit nih modal maju Pak ya. Oh, udah sedikit modalnya. Kita berpikir realistis saja. Kalau mau dapat ikan besar, umpannya juga besar. Oh, itu dengan harga pancingnya juga mahal. Iya. Begitu Iya, kan, kan terakhir statement closing dari Direktur PDAM sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Ya, saya hanya menyampaikan kepada masyarakat, cermatlah melihat berita, jangan langsung menyimpulkan, jangan dari hanya satu sisi. Walaupun dia menyampaikan misalnya seorang pejabat, diteliti dulu betul apa enggak, apa motivasinya dia ini, iya kan? Nah, sebelum yang sebelah juga bicara, Bapak jangan menyimpulkan. Kecuali sudah dua sisi bicara, baru Bapak menyimpulkan. Ternyata kan yang dibilang PDAM rugi, ternyata kan sehat walafiat. Iya kan, sehat walafiat. Kantornya juga semakin baik, pelayanannya juga semakin baik. Tidak pernah minta lagi sama pemerintah kota, bahkan kita menyetor dividen, bahkan kita yang dulu tanggung jawab pemerintah sekarang sudah kita ambil alih. Itu artinya apa? Perusahaannya sehat. Iya kan? Perusahaannya sehat, yang diisukan rugi itu hanyalah catatan, bukan ada uangnya. Jadi masyarakat pintar-pintarlah. Jangan gampang terprovokasi dan jangan gampang terhasut.
lihat dulu siapa yang bicara. Kalau orang yang bicara ini benci kepada Pak Iwan, pasti yang ceritanya itu jelek-jelek saja, ya kan? Tapi kalau orang ini senang dengan Pak Iwan, pasti ceritanya baik-baik saja, iya kan? Lebih baik lihat fakta di lapangan, lihat kenyataan yang sebenarnya. Bapak juga jangan senang saya senang buta, lihat dulu kinerja saya seperti apa. Jangan benci saya juga benci buta, lihat dulu siapa yang bicara, iya kan? Nah, gitu. Oke, Bang Isa, itu tadi obrolan kita bersama dengan Direktur PDM Tarakan Bapak Iwan Setiawan. Ya. Dan untuk kepada pemirsa juga dan masyarakat, lebih baiknya untuk memverifikasi ketika ada informasi yang datang harus diteliti dengan baik, Ya. harus dicerna dengan baik, jangan menelan secara mentah-mentah dan akhirnya termakan hoax seperti Ya, itu. betul. Dengan menjadi lebih bijak dan menyikapi informasi, kita dapat mengurangi penyebaran hoax dan meningkatkan kualitas diskusi publik, terkhusus di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara. Bersama saya Suiman Namrullah dan Pak Iwan Setiawan SPD MM, pamit undur diri, dan kita akan berjumpa lagi di dialog publik di berikutnya dalam ruang publik mendengar, berbicara, dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.